Nah, para ulama dari masa dahulu, dari masa Imam Syafi'i sampai sekarang, banyak yang mengamalkan. Ada yang mengamalkan sekali sehari habis subuh, ada yang mengamalkan setiap habis sembahyang 5 waktu. Nah, orang yang mengamalkan ini dijamin hidupnya kada akan menemui kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraan, walaupun musibah datang beruntun kepadanya. Musibah datang banyak, tapi dia merasa senang, merasa tenang. Kenapa? Karena akibat daripada mengamalkan. Para muhibbin rahimakumullah. Fi tarkibi abdanil hayawanat minal ajza'id daqiqah wal manafizid dayyikah. Allah itu pekerjaannya sangat halus, sangat lembut pada menyusun badan-badan hayawan daripada juzu-juzu yang halus, lubang-lubang yang sempit. Kita lihat ciptaan Allah, seekor nyamuk. Nyamuk itu ciptaan Tuhan. Coba kita perhatikan bagaimana halusnya ciptaan Allah, seekor nyamuk. Nyamuk itu ada matanya, nyamuk itu ada mulutnya, nyamuk itu ada perutnya, nyamuk itu ada kakinya, nyamuk itu ada pembuangannya. Nah, hampir-hampir kita kada bisa melihat mana mulutnya nyamuk itu, mana pembuangannya nyamuk itu, daripada saking halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini manusia dicipta oleh Allah. Manusia ini makhluk yang diciptakan Allah dengan sangat lembut, sangat halus. Di dalam tubuh kita lebih 300 ada persendian. Nah, ini ciptaan Allah. 1, 2, 3 persendian, 4, 5, 6, dihitungnya lebih 300. Dan kelihatannya bagus, indah. Nah, ini masuk daripada Al-Latif, ciptaan Allah sangat halus. Coba rubut olahan manusia. Kayak apa aja hebatnya manusia mulah rubut, kada bagus selalu lihat. Retak-retak berbunyi tangannya bila bergerak. Nah, manusia kan kada sembunyian, padahal kada diminyaki, kada ada pelumasnya. Tapi persendian manusia bergerak dengan halus, lembut. Nah, itulah wujud daripada Allah itu Al-Latif, maha halus. Nah, jadi segala ciptaan Allah kalau kita lihat, kita pikirkan, kita tahu bahwa Allah itu maha lembut, ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu latifun bil in'am war rahmah, bahwa Allah itu lagi maha latif, maha lembut, maha halus pada memberikan nikmat dan rahmatnya. Nah, karena kita ini dapat rahmat, dapat nikmat, tapi Allah itu kadang-kadang menyampaikan rahmat nikmat itu caranya halus, sehingga kita kadang-kadang merasa bahwa kita disayang oleh Allah. Kita kadang merasa dapat nikmat dari Allah. Kenapa? Karena Allah menyampaikan nikmat itu caranya sangat halus, kada terasa. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Kenapa? Daripada halusnya cara Allah menyampaikan nikmat itu kepada manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu artinya Al-Latif ini. Allah menyampaikan rahmat, menyampaikan pahala, kadang-kadang dengan cara yang kita kada tahu, kada kata sadari, kada terperhatikan. Kadang-kadang orang merasa kada disayang oleh Allah, padahal disayang. Cuma cara menyampaikan sayangnya itu Allah sangat lembut, sangat halus, sehingga kada terasa bahwa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan azab pun kadang-kadang dengan cara yang halus, sehingga kadang-kadang orang kada merasa bahwa dia berada dalam azabnya Allah. Orang ini sihat walafiat, hidupnya makmur, bahagia, harta berlimpah ruah, pangkat kedudukan tinggi. Rasanya ini kayak rasa sudah untung. Kada tahu lewat situ Allah mengirimkan azab kepada orang itu. Diberikannya ini kada disyukuri, diberikannya ini kada disyukuri, bahkan semakin jauh dari Allah. Nah, dari saking halusnya Allah mengirim azab kepada hamba, hamba kada sadar. Jadi artinya kita disuruh selalu tafakkur. Harta yang datang kepadaku ini apakah ini apa nih yang datang ini? Apakah ini rahmat atau azab nih? Karena kadang-kadang kada terasa daripada lembutnya Allah, halusnya Allah cara menyampaikan itu kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min lutfihi khalqul janin fi batni ummi. Setengah daripada kelembutan halusnya ciptaan Allah menciptakan janin dalam perut ibu. Janin
dalam perut, dalam rahim ibu. Di situ janin dalam perut itu diciptakan Allah, makannya lewat pusat. Lewat pusat. Ada lewat mulutnya ada. Nah, pusatnya panjang. Itu yang menghisap makanan. Kenapa kada lewat mulut? Maka ada mulut. Kada difungsikan oleh Allah mulut janin. Yang difungsikan itu pusat. Kenapa sebabnya? Karena yang dihisap itu adalah najis. Yang dihisap itu darah. Allah kada mau mulut yang untuk berzikir ini bekas darah. Allah kada mau mulut yang akan berzikir ini bekas yang najis. Makanya si janin itu makan lewat pusat. Karena yang dihisap itu ada perkara-perkara yang kotor, perkara yang najis. Nah itu kadang-kadang orang kada terpikir. Kenapa? Daripada lembutnya, halusnya Allah menciptakan itu. Nah begitu si kanak-kanak ini, janin ini lahir. Tanggal pusat itu. Pusat itu tanggal. Pacul artinya lepas pusat. Berfungsi mulut. Kenapa? Yang dihisapnya susu. Susu itu halal. Susu halal. Nah dihisapnya susu. Lewat mulut, hampir lewat pusat ada lagi. Nah ini pekerjaan Allah. Siapa dia bisa mengatur itu ada? Siapa dia bisa mencipta demikian? Allah mencipta. Dan kanak-kanak itu begitu lahir, kada ada yang bergigi. Adalah kanak-kanak lahir bergigi rapat semua Anda. Bayi ajaib pun ada bergigi lahir. Semua kanak-kanak lahir dalam keadaan umpung. Kenapa umpung? Satu, yang dihisapnya susu. Susu kada perlu gigi. Yang kedua, perutnya masih belum tahan untuk mengunyah-ngunyah makanan-makanan yang keras. Kada perlu ada gigi. Nah itu latifnya Allah. Begitu si kanak-kanak ini umur 2 tahun, disuruh Allah, udah berhenti nyusu lah 2 tahun. Timbul gigi. Anak-anakku timbul gigi umur 2 tahun. Kenapa? Sudah bisa makan pisang. Menyusu bisa mengikut sakit mamanya. Nah, umur 2 tahun timbul gigi ke anak-anak. Itu sudah dicipta oleh Allah. Nah sedemikian itu halusnya ciptaan Allah terhadap manusia ini. Nah kalau kita kadang memikirkan dari Imam Ghazali, kadang mengamati, dikira ya biasa aja. Nyusu lahir, kayak 2 tahun timbul gigi, dikira biasa. Padahal itu semua dicipta oleh Allah. Ada maksud, ada tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Wa min lutfihi, dan setengah daripada kelembutan Allah, halusnya ciptaan Allah bi ibadihi dengan hambanya, annahu yassara lahumul wusul ila sa'adatil abad bisa'yin khafif fi muddatin qasirah. Allah menyediakan surga, dan surga itu abadi. Si manusia calon penghuni surga ini dimudahkan oleh Allah beramal, berbuat sesuatu yang dia masuk surga pada masa yang singkat di dalam dunia. Beramal kita sedikit dalam dunia, waktunya pun sebentar dalam dunia. Mati husnul khatimah, masuk surga selama-lamanya. Ini bagian daripada lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi kita percaya 100%, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala itu bernama Al-Latif. Segala yang diperbuatnya itu diperbuat dengan penuh kelembutan dan sangat halus. Kalau kita kadang merenungi ciptaan Allah, kita kadang akan tahu daripada lembutnya, halusnya ciptaan Allah. Kalau kita pandang sebatang pohon, pandang biasalah pohon. Tapi kalau kita teliti pohon itu satu persatu, nampak ciptaan pohon ini luar biasa halusnya Allah mencipta sebatang pohon itu. Al-mu'min bismillahil-latif, bermula orang yang beriman dengan nama Allah Al-Latif, ayyarfuqa wa yatalattafa bi'ibadillahi ta'ala fi hidayatihim ilallah. Kalau kita percaya beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha lembut, maha halus pekerjaan perbuatannya, maka kita yang beriman ini mesti bersikap halus, bersikap lembut dengan hamba Allah pada memberi petunjuk kepada mereka. Nah, jadi satu itu dalam berdakwah, dalam mengajak kebaikan kepada orang, cari jalan yang sehalus-halusnya sehingga orang itu kadang merasa kita ajak ke jalan Allah. Kadang merasa, mungkin kita bawa, yuk sini sembayangan, kasih, itu kasar ngarannya. Kasar itu nampak benar nyuruh orang sembahyang. Itu kasar.
Itu kada latif. Nah kalau kita beriman dengan Al-Latif, nah, kita ajak orang itu sembahyang, kita ajak orang itu takwa kepada Allah, orang itu kada merasa bahwa kita ajak. Nah daripada saking halusnya dakwah kita, bini kita kada merasa kita mengajaknya berbuat kebaikan, anak kita kada merasa kita ajak dia berbuat baik. Kenapa? Karena cara dakwah kita lembut, nah, cara dakwah kita halus. Nah bagaimana cara dakwah yang halus itu, cara dakwah yang lembut itu? Antara lain ad-dakwah bil hal, dakwah dengan hal, dakwah dengan keadaan. Kada perlu kita menyuruh bini, saya sembahyang di awal waktu baik, kada usah disuruh. Tapi kita praktikkan sehari-hari. Orang azan kita sembahyang, orang azan sembahyang. Kayak apapun raminya TV, kayak apapun sibuknya, orang azan sembahyang. Ini dilihat oleh bini, anak kita melihat. Itu akan masuk ke dalam hatinya dakwah yang lembut tanpa terasa menuruti abahnya kenanya. Ini abah bila azan tutup TV dah sembahyang. Kayak apa sibuknya pekerjaan, kalau orang azan abah pasti sembahyang. Anaknya tanpa terasa terdakwahi dengan cara seperti itu. Nah kalau kita mengeluarkan di rumah, masuk orang isya sembahyang, melihat TV, ayo mainnya sembahyang masih, seorang aja kada sembahyang, seorang aja kada bergerak pada TV. Itu kasar dakwahnya, asam merasaban di rumahnya dibawahi. Nah mestinya dalam dakwah kepada kebaikan itu kita cari cara supaya dakwah kita itu orang kada terasa diajak sembahyang. Nah, satu itu. Yang kedua, wa ayyata'anna fima ata minal amal wa la yata'ajjal, bahwa dia mesti perlahan. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia perlahan dalam mengerjakan sesuatu, tidak terburu-buru. Bayi dalam perut proses berapa? 9 bulan 10 hari. Pada Allah bisa kun payakun, keluar muncul bisa tapi ada proses. Nah, jangan gerusuh-gerusuh terburu-buru. Allah menciptakan langit, bumi dan antara keduanya fi sittati ayyamin, 6 hari. Dalam Quran disebutkan fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah ciptakan langit, bumi, antara keduanya gunung, laut 6 hari. Hari Ahad Allah ciptakan bumi, hari Senin Allah ciptakan pohon. Nah, ada hari-harinya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu ada prosesnya. Jangan hendak menggasak-gasak sesuatu nang kada kawa digasak. Kayaknya hasilnya kasar, hasilnya kada sempurna. Rumah yang mesti selesai 3 bulan digasak siang malam jadi sebulan, hasilnya kada bagus. Kenapa? Karena ini kada Al-Latif. Kada Al-Latif. Nah, sesuatu yang diperbuat dengan terburu-buru, baik itu amal ibadah, baik amal dunia, terburu-buru kada mau bagus. Kada mau bagus sudah. Sembahyang terburu-buru kada mau bagus, baudu terburu-buru kada mau bagus. Mesti perlahan supaya sembahyang yang kita perbuat itu sembahyang yang halus dan kada kelihatan celah untuk dicela sembahyang kita itu. Nah, Al-Latif. Yang ketiga, wa ayyassira ala ibadillah ta'ala, bahwa orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia akan memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah. Kemudahan. Selama hukum masih membolehkan mudah, kenapa dipersulit? Ini hukum agama demikian-demikian mudah, jangan dipersulit. Baik urusan ibadah, baik urusan dunia, kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu samhal bai, samhal syira, samhal qada. Rawahu Tirmidzi. Allah itu mencintai, nah ini Tuhan mencintai. Mencintai siapa? Orang-orang yang bila membeli mudah, bila berjual mudah. Ini berjual beli itu kada bertili-tili, mudah. Berjual barang pun mudah. Berapa barang ini harganya? 2.000. Bisa kurang pas 2.000. Orang ini kada salah aja lagi. Ini memberi kemudahan. Ini kada. Berapa barang? 4.000. Bilang 2.000 aja lah. Ya 3,5 lah, kada apa-apa. 3,5. Jadi orang kayak ini 2,5. Ya 3 lah. 3. Jangan pembeli mau 3 kok kada jadi ya. Berjalan. Sini jadi. Nah, itu mempersulit ngalannya. Orang mestinya waktunya singkat, jadi berbelit-belit. Allah kada ketujuh itu. Allah ketujuh kalau kita berdagang, mudah nukar, mudah beli. Nah, samhal bai'i, samhal syira.
Nah, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia akan selalu mudah. Orang berurusan lawan ini hendak apapun kada sulit. Jual kah, menukari kah, apakah kada mau sulit. Nah, yang keempat, wa an la yu'ayyira ala ibadillah ta'ala, bahwa dia orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia tidak mau mencela, mengaibkan hamba-hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang dicela ini fisik maupun yang dicela ini sifatnya rohani, itu kada boleh. Orang tuh fasik, peminum arak, penjudi, tapi kada boleh dipanggil hai fasik, kada boleh. Kada boleh. Orang itu penzina, tahu sih sekampungan tahu penzina, kada boleh kita panggil ya zani, hai penzina, kada boleh. Nah, itu orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia kada akan mencela baik makhluk Allah yang sifatnya manusia atau makhluk Allah yang lainnya. Rasulullah SAW diriwayatkan, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. Rasulullah itu kada pernah Nabi itu mencela masakan yang dihidangkan kepadanya. Ada pernah? Kemanisan kah? Kemasinan kah? Kehambaran kah? Kurang? Kada pernah. Oh, makanannya kada nyaman? Kada pernah. Ma'aba Rasulullah ta'aman. Rasulullah kada pernah mencela makanan yang dihidangkan itu. Jadi bini Nabi itu kada perlu khawatir, karena Nabi kada bakal mencela apapun yang dihidangkan kepadanya. Nah, ini bagian daripada beriman kepada nama Allah Al-Latif itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, para ulama dari masa dahulu, dari masa Imam Syafi'i sampai sekarang, banyak yang mengamalkan nama Allah Latif ini. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada yang mengamalkan sekali sehari habis subuh. Ada yang mengamalkan setiap habis sembahyang 5 waktu. Nama Allah Ya Latif 129 kali, kada boleh kurang, kada boleh lebih. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nah, orang yang mengamalkan ini dijamin hidupnya kada akan menemui kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraan, walaupun musibah datang beruntun kepadanya. Musibah datang banyak, tapi dia merasa senang, merasa tenang. Kenapa? Karena akibat daripada mengamalkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129. Kenapa kada boleh kada kurang? Karena sesuai jumlahnya. Lam itu jumlahnya 30, Ta 9, Ya 10, Pa 80, jumlah 129. Nah, jadi bila lebihan pada itu kada dapat dah fadilatnya. Murut itu kada pas lagi dipasang, bautnya kada cocok lagi. Nah, jadi mesti pas. Yakinkan bahwa yang kita Ya Latif itu 129. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kalau bisa paling kada sekali sehari habis subuh. Kalau bagus lagi setiap 5 waktu. Nah, jadi walaupun kita kena musibah, orang kasihan lawan kita semuaan, tapi kita kada merasa. Kita kada merasa. Sakit kada kawa dihindari. Susah kada kawa dihindari. Karena dunia negeri susah. Dunia negeri susah. Nah, orang yang minta kepada Allah jangan susah, itu kada mau dalam dunia, di akhirat kita. Nah, susah tetap turun kepada kita, sengsara tetap turun, penyakit pasti turun, tapi kita kada terasa karena Allah dengan lembut mengirimnya, Allah dengan halus mengirimnya. Nah, jadi amalkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berdoa sesudah membaca itu, Allahumma inni as'alukal lutfa fi majarat bihil maqadir, fi majarat bihil maqadir. Nah, itu ya, hendak berdoa bagus lagi. Tontong 129 sudah cukup. Hendak ditambah doa macam Imam Syafi'i lebih baik lagi. Allahumma inni as'alukal lutfa, ya Allah aku minta kelembutan, fi majarat bihil maqadir, pada sesuatu yang datang kepadaku, segala takdir engkau. Takdir apapun yang datang kepada kita, Allah sampaikan dengan cara yang lembut, cara yang halus, sehingga kita kadang merasakan apapun takdir itu, walaupun kesusahan, walaupun kesengsaraan. Nah, jadi bagus lagi ditambah doa tadi. Amunnya kada bakal doanya 129 sudah cukup. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahumma inni as'aluka al-lutfa fima jarat bihil maqadir.